Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pastinya mendapatkan pahala besar dan lebih banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Terutama pahala dan keuntungan ngaji. Yang mana sebagaimana Rasulullah sabdakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sana. Siapa orang yang hadir di majlis ilmu atau ngaji pada bulan Ramadan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap telapak kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Nah, ini bukan langkah, tapi telapak kaki. Kalau bicara telapak kaki, jangankan nyampe ke rumah ya. Keluar saja kita udah berapa puluh telapak kaki. Dan itu setiap 1 telapak kaki dicatat ibadah 1 tahun. Makanya jangan lewatkan ya. Karena keuntungan ngaji di bulan Ramadan itu bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan ngaji di bulan lain, tapi tidak sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sama-sama bisa menunaikan ibadah salat subuh dengan di awal waktu dan berjamaah. Salat di awal waktu itu menjadi keridhaan Allah. Sedangkan berjamaah subuh itu seperti salat semalam penuh. Jadi kalau kita selama ini begitu intensif mementingkan salat berjamaah maghrib dan lain sebagainya, mestinya subuh lebih-lebih ya, karena pahala sholat berjamaah lainnya itu ada di sholat subuh, tapi tidak sebaliknya. Ya, bahkan sebelumnya kita sudah bisa sama-sama sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Dan itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau kita usaha mati-matian ya, nggak peduli hujan, panas, yang nggak ngejamin untuk jangankan bisa memuluki sedunia, se-Indonesia, seprovinsi, sekabupaten, sekecamatan, sedesa, bahkan sekampung pun belum tentu. Nah, tapi ternyata tuh kalau sholat sunnah fajar itu kita sudah bisa dapatkan lebih baik daripada dunia beserta isinya, walaupun tidak di dunia ini. Karena kalau diwujudkan di dunia ini, dunia nggak bakal muat. Yang kedua, dunia ini fana ya, rusak. Dan yang ketiga, biasanya kalau orang kebanyakan dunia itu melalaikan karena ngurusin harta dunia gitu. Itu sebagaimana keterangan di kitab Hikam demikian ya. Nah begitu. Makanya nih kita puasa bagus lah, udah puasa juga, bahkan sahur walaupun istilahnya jam 12 lewat juga itu udah disebut sahur. Insya Allah udah dapat pahala
dilipat oleh malaikat maksudnya. Bahkan makanan dan minuman kita jadi berkah. Tapi baiknya ya sebagaimana Nabi sabdakan, itu umatku, atau dalam hadis yang lain manusia ya, akan selalu di dalam kebaikan selagi dia menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka mah tuh, kalau mau ada waktu mah buru-buru, walaupun masih kuat jangan diantar-antarin. Tapi itu udah yakin ya, udah pasti masuk. Jangan masih ragu-ragu, ntar udah buka ternyata belum maghrib, nah itu dihukumin batal, makanya dia nanti wajib qada. Makanya jangan ngikutin waktu ajan di TV, sebab rata-rata ajan di TV itu waktunya ke Jakarta gitu. Sedangkan Jakarta itu beda 2 atau 3 menit gitu ya. Nah sebaliknya kalau sahur itu diakhirkan. Ya kalau ngikutin Rasul sih itu kurang lebih dari makan sahur dengan waktu subuh itu ukuran baca 50 ayat. Kita nggak tahu lah ayat panjang atau pendek, yang jelas ya mungkin kalau laki-laki mah karena biasanya perlu ngopi, ngerokok ya kurang lebih setengah jam dah. Ya bangsa sekarang mah jam 4 dah. Ya kalau perempuan mah nggak ngopi, nggak ngerokok, ya jam 4 lewat juga leluasa lah gitu. Nah itu kudu bisa ngatur, kudu bisa program. Nah apa sebabnya bisa jadi kebaikan? Bahkan selalu ya, itu yang disabdakan, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan. Karena kalau orang sahurnya diakhirkan, itu dia nggak langsung tidur. Beda dengan yang jam 1 ataupun jam 2 ya. Ya karena perut kenyang pasti kan tidur lagi, dan itu naudzubillah sangat rawan dengan penyakit, diantaranya itu penemuan para medis ya bisa mengakibatkan stroke. Dan yang kedua, kalau kita sahur diakhirkan itu puasanya nggak terlalu lama. Coba dah, kalau sahur jam 1, kalau sampai jam 4 itu udah bedanya 3 jam ya. Walaupun sebenarnya masih boleh, tapi kan kita udah tidur, udah nggak makan, udah nggak minum. Ya. Dan yang ketiganya, kalau kita sahur diakhirkan, itu bisa nunggu waktu subuh. Sehingga ya kita bisa sholat di awal waktu tadi, dapat ridho Allah. Bisa sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat semalaman penuh. Bahkan bisa sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar yang keuntungannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kalau sahurnya jam 1, nggak bakalan dia nungguin subuh, pasti tidur ya. Kalau udah tidur karena kenyang, wah itu yang ada sholat subuh bisa kesiangan, boro-boro awal waktu berjamaah, apalagi sunnah fajar atau qobliyah subuh ya. Makanya kalau seandainya kita bangun jam 1 ataupun jam 2, bahkan jam 3 ya, sekarang masak mau udah gampang. Itu jangan buru-buru sahur dah, tungguin aja dulu. Ngapain aja kita? Ya kita baca Quran, kita darus. Nah ini mumpung di bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, kita manfaatkan tuh. Ya, itu kalau seorang HP hatam baca Quran apalagi di bulan Ramadan, insyaallah itu 70.000 malaikat mendoakannya. Nah, atau sholatlah, khususnya karena udah habis tidur, walaupun gak diniatin tahajud, udah jadi tahajud. Nah ini insya Allah nanti pada kesempatan khusus saya akan sampaikan keuntungan
sholat tahajud di bulan Ramadan. Yang jelas tahajud di bulan lain itu ada di bulan Ramadan, sedangkan tidak sebaliknya. Yang jelas Ramadan lebih-lebih lah gitu ya, karena memang bulan yang berkah, apalagi kalau sudah berkenan Lailatul Qadar, luar biasa deh. Nah itu kita harus bisa memanfaatkan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita memasuki ibadah puasa Ramadan hari yang kelima ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawah Al-Qumi ya, dalam kitab Fadail Asy-Syuhur As-Salasah, ini kitab yang khusus membahas tentang keutamaan bulan yang 3 nih. Nah di situ khususnya tentang keuntungan puasa di hari ke-5 ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan di surga ma'wa itu 1 juta kota ya. Beribu-ribu, maksudnya beribu-ribu itu 1000 kali 1000 kan 1 juta. Itu sekali lagi diberikan 1 juta kota bagi orang yang puasa hari ini nih. Ya. Yang namanya kota dijangankan sampai 1 juta 1 juga kita boro-boro. Seperti kita, kota Tangerang itu luar biasa mewahnya ya. Nah, setiap kota itu terdapat 1000 rumah. Ini rumah juga istimewa nih. Setiap rumah itu terdapat 1000 meja makan. Wah, rumahnya tuh udah jasa kali ya. Di kita paling meja makan paling banyak 2. Ini sampai 1000 meja makan satu rumahnya. Nah setiap meja makan, ini meja makan seperti apa nih ya? Itu terdapat 70.000 tempat makanan. Ya hidangan gitu ya. Oh segede apa itu? Apa 70.000 hidangan. Nah, setiap hidangan itu terdapat 70 jenis makanan yang enggak sama nih. Jadi beda-beda ya. Tuh, jadi 70 macam makanan tuh. Itu ada di 70.000 tempat makanan dalam satu tempat meja makan tuh. Nah, ini diberikan untuk orang yang puasa hari ini dengan betul. Ya tentunya tahu ilmunya, khususnya yang namanya rukunnya minimal lah. Jangan lupa niat tuh kalau malam. Sebab kalau sampai lupa ya itu siangan gak boleh makan, gak boleh minum, tapi wajib qada gitu. Dan hindari yang namanya masuk sesuatu ke bagian rongga-rongga yang ada di badan kita nih, seperti dari hidung, dari telinga ya dari mulut tuh makan minum ya. Nah termasuk tubuh baik. Kalau kita BAB di siang hari bulan Ramadan, tuh kalau memang motongnya itu kebanyakan keluar, akhirnya adanya kembali lagi bisa batal kan? Ya mending kalau batal bebas memakan minum kagak ya. Udahnya wajib qada nanti ya, kecuali kalau dia banyak mencret kali mah ya. Lain lagi tuh. Nah karena itu kalau terjadi bisa membatalkan kalau sengaja, kalau lupa merejeki ya. Makan banyak sekalipun, minum juga kalau memang lupa merejeki. Tapi jangan udah ingat diterusin. Udah kita stop langsung ya, cut langsung, kita terusin puasanya. Dan juga hindarkan yang namanya yang membatalkan pahala puasa tuh yang 5 itu ya. Dusta,
membicarakan kejelekan orang, ngadu-ngaduin orang, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat yang bukan kepada mahram. Ya mudah-mudahan kita bisa ya, sehingga kita bisa dapatkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Husain dalam kitabnya Al-Fadail Lusyuhur As-Salah itu ya. Hadirin rahimakumullah, nanti malam kita memasuki malam ke-6 sholat tarawih, yang mana keuntungannya ya kalau yang semalaman ya, itu keuntungan tarawih di malam yang ke-5 bagaimana dikatakan di dalam kitab Durrah Syekh Utsman Kambalawih ya, itu diberikan pahala seperti sholat di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa Palestina. Ya berarti kita udah seperti sholat 100.000 ya, sebagaimana di Masjidil Haram. Seperti sholat 1000 kali lipat sebagaimana sholat di Masjid Nabawi Madinah, dan seperti sholat di 500 kali sholat sebagaimana di Masjidil Aqsa Palestina itu ya. Dan itu kita boro-boro ya sholat ke sana gitu ya. Ya ongkosnya juga kan tahu sendiri, Mekah Madinah itu nggak cukup 30 juta apalagi ke Palestina ya. Tapi itu dengan sholat tarawih yang semalam tuh alhamdulillah. Nah untuk hari ini, hari yang kan entar malam nanti ya, hari yang malam yang ke-6, insyaallah juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi itu tempat tawaf yang muter 7 putaran ya, bukan 7 keliling sakit kepala. 7 putaran itu kan manusia ya. Ya walaupun di situ malaikat juga suka juga. Khususnya ketika dia umroh ataupun haji. Nah ternyata di atas langit nih, Lauh Mahfuz sana ada juga yang namanya Baitul Ma'mur tuh. Itu yang tawafnya malaikat. Itu kita dapat pahalanya tuh. Ya bahkan insyaallah seluruh batu dan tanah nih yang ada di dunia ini itu tanpa kita sadari dan tanpa kita minta semuanya beristighfar, memohonkan ampun untuk kita tuh ya. Makanya insyaallah kita kalau memang betul sholat tarawihnya itu bisa dapatkan. Nah, gimana sholat tarawih betul? Ingat, jangan terlalu cepat ya, yang akhirnya tumaninanya nggak ada. Apalagi bacaan ada yang kelewat, nah itu boro-boro keuntungan. Saya juga kagak. Dan satu hal di zaman sekarang ya bahkan Menteri Agama juga sudah menghimbau bahwa kalau sholat tarawihnya jangan pakai speaker. Ya, speaker itu sebenarnya mah hanya untuk azan, karena memang azan mah untuk memberitahu seluruhnya tuh orang tuh ya, yang di sawah, yang di mana gitu. Ya adapun kalau yang namanya qomat sebenarnya mah soal qomat ya. Itu juga sebenarnya mah baiknya mah jangan pakai speaker, sebab qomat mah untuk yang udah hadir aja. Bukan untuk kasih tahu yang di luar gitu. Nah, apalagi yang namanya sholat apapun itu. Nah, itu di dalam kitab Fathul Mu'in hukumnya sampai haram itu ya, haram. Jadi sama sah kok kalau selagi memenuhi syarat rukun, tapi haram. Ya jadi bukan dapat pahala gitu ya. Akan katanya yang namanya itu siar. Ya siar juga kalau memang disyariatkan seperti azan, memang jelas itu masih siar. Adapun sekali lagi qomat sholat ya,
Terus sholat itu katanya seperti Isya termasuk tarawih kan sunnah dikuatin. Nah itu mah dikuatin juga hanya untuk yang hadir. Yang di musola atau di masjid tuh ya. Hanya untuk itu. Makanya masjid atau musola kudu punya speaker dalam tuh. Untuk sholat begitu aja. Jangan keluar. Sebab kalau keluar dalam satu kampung itu enggak semua di masjid. Ada yang di musola. Itu bahkan beberapa ya. Nah itu kalau memang dia bisa menyadari keganggu. Ya jadi terpengaruh gitu ya. Anturan bacanya gini karena ngedengerin speaker itu di luar. Speaker luar atau speaker atas. Akhirnya dia nggak konsentrasi bacaannya. Itu di situ makanya sampai di kitab Fathul Muin hukumnya haram. Makanya berbahaya nih ya. Jadi sekali lagi di masjid itu kudunya punya speaker atau pengeras suara luar dan dalam gitu. Ya luarnya bentuk aja supaya ngasih tahu itu waktu penting ya, siar baru namanya. Tapi kalau umpamanya qomat apalagi sholat ya, itu mah udahlah pakai speaker dalam aja sebab itu mau untuk yang udah hadir aja. Walaupun tadi sholat itu saya katanya sudah dikuatin, sekali lagi itu mah hanya untuk yang hadir di situ, bukannya yang di luar. Apa hubungannya gitu ya, dan apa kebutuhannya bahkan bisa mengganggu, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, terakhir mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doa di hari kelima puasa Ramadan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ala rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lana wa li walidina wa lil musyrikin wa li ikhwani jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i min wal amwat. Allahumma ja'alna fihi minal mustaghfirin wa ja'alna fi min ibadikas sholihin al-qanitin wa ja'alna fi min awliikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini termasuk orang-orang yang memohon ampunan atau beristighfar. Jadikanlah kami sebagai hamba-Hamba-Mu yang soleh dan setia, serta jadikanlah kami para aulia-Mu yang dekat dengan-Mu dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua yang Maha Pengasih. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa takhashuana wa tadarruana ta'amim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.